Elshinta News and Talk. Presiden Joko Widodo mengklaim tidak ada agenda pertemuannya dengan ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo di Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2017 yang disebut-sebut untuk mengintervensi lembaga anti rasuah. Jokowi menegaskan tidak pernah memanggil Agus Raharjo ke istana untuk meminta kasus tersebut dihentikan. Jokowi juga menyatakan saat itu meminta agar Setnov menjalani proses hukum. Untuk mengetahui seperti apa kejelasannya, kami temui tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Ade. Halo, selamat siang Pak Ade. Baik, pendengar, kami mengalami sedikit gangguan komunikasi ya. Sambil kami juga akan menghubungi kembali narasumber kami juga akan hadirkan kembali petikan pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo saat di acara Rossi di salah satu televisi nasional berikut ini. Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Baik, pendengar, kami hadirkan kembali pendengar. Presiden Joko Widodo mengklaim tidak ada agenda pertemuannya dengan ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo di Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2017 lalu yang disebut-sebut untuk mengintervensi lembaga anti rasuah. Jokowi juga menegaskan tidak pernah memanggil Agus Raharjo ke istana untuk meminta kasus tersebut dihentikan. Jokowi juga menyatakan saat itu meminta agar Setnov menjalani proses hukum. Dan kami akan hadirkan kembali petikan pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo saat di acara Rossi di salah satu televisi nasional berikut ini. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima. Ini kok sendirian, dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil itu, jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnov, itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Baik, lalu bagaimana tanggapan Istana? Untuk membahas ini kami temui tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Elshinta News and Talk. Pak Ade, Anda juga tadi barusan mendengar ya apa pernyataan yang telah disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Agus Raharjo saat di salah satu televisi nasional tahun lalu. Melihatnya apa pendapat dari Istana, Pak Ade? Ya, pertama lucu juga Mas, kenapa baru sekarang beliau berani mengungkap kalau benar itu terjadi. Ada apa sebenarnya yang maksud dan tujuan dari Pak Agus ini. Kalau benar-benar dia ingin mengungkap suatu peristiwa ada kejanggalan, ya kenapa nggak dari dulu-dulu ya. Kenapa pada musim kampanye, musim pemilu hari ini dia menyampaikan itu. Itu kan sebuah pertanyaan besar dari kita semua. Sosok seorang Agus Raharjo pada saat itu menjadi ketua KPK, ya hari ini ada apa? Apakah dia punya sesuatu
yang ingin dia sampaikan kepada publik, nah, kita nggak tahu. Coba kita tanya kembali kepada dia, kenapa dia ungkapkan pada saat ini, Mas, gitu. Baik, meskipun juga Presiden sudah menyatakan bahwa tidak ada agenda pertemuannya dengan ex-ketua KPK Agus Raharjo. Di beberapa reporter kami juga mendapatkan informasi itu, Pak Ade, ya? Ya, kita semua tahu Pak Agus ini sekarang ingin menjadi Dewan Perwakilan Daerah, Mas. Oke. Ya kan? Nah, tentu Mas Ari tahulah maksud dari dan tujuan beliau. Ya. Apakah ingin mendapatkan eksistensi, popularitas, atau dan lain sebagainya terhadap pernyataan beliau itu, ya kan? Itu juga. Jadi itu tadi pertanyaan kita semua itu, kenapa kok dia baru sampaikan hari ini? Gitu. Ayo dong Pak Agus berkata jujur. Ya, jangan menimbulkan kegaduhan, jangan menimbulkan polemik, jangan menimbulkan keramaian yang tidak tentu. Begitu, Mas. Baik. Ini juga menjadi pertanyaan dari banyak orang di tahun 2017, kenapa baru disampaikan tahun 2023. Kita juga akan simak bagaimana pendapat dari pendengar kami, Pak Ade, ya. Ada Pak Rudi di Cinere ini. Silakan Pak Rudi. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rudi. Silakan. Iya. Urusan benar atau enggak itu nggak bisa ditentuin. Kenapa? Soalnya simpel, nggak ada data. Dan dilakuinnya yang Pak Agus bilang kan sendirian. Jadi cuma antara dia dan Pak Jokowi. Ini siapa yang benar, siapa yang bohong, kita nggak tahu Pak kalau kayak gini. Karena datanya nggak ada, saksinya nggak ada, buktinya nggak ada. Dan pertanyaannya sekarang, kan jadi kecil atau apa itulah, ada CCTV atau enggak? Kalau ada kita bisa tahu. Kalau enggak, ini jadi bola panas yang notabene-nya kita lagi panas. Ya moga-moga nggak makin panas aja. Yang saya cuma mau tanya, siapa sih yang diuntungin dengan isu-isu kayak ginian? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sudah tanggapi Pak Ade, kita menuju Tangerang, ada Pak Dadi. Silakan Pak Dadi. Ya, selamat siang, Bung Papa ya. Dengan Kristo, Pak Dadi, silakan. Bung Niko, ya, selamat siang. Pak Ade, selamat siang, selamat sehat ya. Ya, selamat sehat. Saya sebagai masyarakat, kenapa disampaikan saat ini? Itu kejadian udah 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya masih ingat tuh soal EKTP. Bahkan Setia Novanto sudah ditahankan itu. Dan kawan-kawan yang terlibat. Pertanyaan saya begini Pak Ade. Kalau menurut saya, ya, apakah benar ini kejadian seperti ini? Bahkan istilahnya, buktinya kan belum terbukti kan. Apa bukti-buktinya yang disampaikan Pak Agus itu kan gimana itu? Sebagai masyarakat kan kacau. Intinya kalau saya sebagai masyarakat, ini nyerang Pak Jokowi lah kalau menurut saya. Ini mau nyerang Pak Jokowi, terus terang aja saya masyarakat. Nggak elok lah seperti itu gitu loh. Kejadian yang sudah lalu, 3 tahun yang lalu, diungkap sekarang. Ya ini nggak bener lah. Soal dia mau nyalon DPRD, mau ke apa, saya nggak ambil pusing lah. Tapi yang bener nggak bener lah seorang pejabat seperti ini, apalagi backgroundnya KPK, ketua lagi. Kan ini kayaknya kan nggak bener lah kalau kita ngerusak acaranya sekarang lagi gawat-gawatnya kan. Mau pemilu, ya kan? Ini intinya mau nyerang Jokowi lah kan sebagai masyarakat. Saya bukan pendukung terus ngoyo Pak Jokowi, enggak. Cuma saya sebagai masyarakat tuh menilai ini nggak fair kalau begini caranya. Jadi caranya nggak seperti itulah. Pak Jokowi diserang-serang gini-gini macam-macam lah. Orangnya diem aja. Bahkan ini sampai terakhir seperti ini kejadiannya. Ini saya kurang sepakat lah kalau seperti itu. Jadi kalau mau nyalon ya nyalon yang fair-fairan aja, jangan bongkar-bongkar yang kira-kira nggak pas lah kalau gitu. Jadi bikin gaduh kalau menurut saya Pak Ade. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dadi ya, selamat siang. Kita menuju Bekasi nih Pak Ade, ada Pak Henry. Silakan Pak Henry. Terputus Pak Henry, mungkin bisa dicoba kembali Pak Henry ya. 2 pendengar kami sudah terhubung nih Pak Ade, silakan tanggapi. Ya, tentu pernyataan Pak Agus ini ada pro dan kontra di publik, di masyarakat ya. Ya. Tentu saya tadi yang terakhir ya Pak siapa? Pak Dadi. Pak Dadi ya, Pak Dadi ya. Iya. Ya, beliau menanggapi ya kalau Pak Agus ini punya indikasi menyerang Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi persoalan di Pak Jokowi kan gitu, sehingga Pak Agus baru sekarang melakukan menyatakan ungkapan itu. Nah ini kan tidak baik lah, tidak elok ya.
Padahal kita menghormati Pak Agus ini sebagai mantan Ketua KPK, ya dia mengerti masalah hukum dan dia memahami tentang bagaimana prosedur yang ada. Ya, kenapa juga baru sekarang dia sampaikan kan gitu. Nah, sekarang begini aja, kita harus melihat secara jauh ke depan tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kita berkeinginan untuk membenahi Republik ini ya, dari hulu sampai hilir, dan apa yang menjadi peran-peran kita untuk mari kita sama-sama menciptakan kedamaian, ya, membawa rasa keamanan, ya, ketertiban, ya tentunya harus kita lakukan dengan sebuah narasi diksi yang positif, dan harus kita sampaikan edukasi kepada masyarakat, apalagi menjelang pemilu, kontestasi politik, pilpres saat ini, semua persoalan pasti bisa diungkap apa saja kalau itu memang menyeret-nyeret pemerintahan dan Pak Jokowi, dan itu kan seharusnya tidak harus begitu. Jadi memang kita melihat ada orang yang patut diduga berkeinginan menyeret-nyeret Pak Jokowi, berkeinginan memang menyeret-nyeret kinerja Pak Jokowi yang sudah dilakukan. Nah, menimbulkan kegaduhan. Nah, ini artinya mereka ini ya tentu tidak punya rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, rasa solidaritas sesama anak bangsa. Yang kita punya kewajiban untuk membangun Republik ini, menciptakan kedamaian, ya, menciptakan ketertiban menjelang pemilu pilpres ini. Jangan semua dibuat kegaduhan. Begitu, Mas. Baik, kalau nyambung pertanyaan dari Pak Rudi, benar atau tidak, nggak bisa disimpulkan karena nggak ada data dan juga nggak ada bukti. Ini juga susah nih, Pak Ade. Ya, makanya saya katakan, kenapa baru sekarang dia sampaikan? Seharusnya kalau memang dia tidak terima dari pernyataan atau dari peristiwa yang terjadi pada saat itu dia dipanggil, ya dia ungkapkan aja dong. Dia kan punya Ketua KPK yang punya legitimasi kuat pada saat itu. Ya, bisa begitu, bisa fair. Kenapa baru hari ini? Itu yang kita pertanyakan semua. Publik mempertanyakan apa maksud dibalik pernyataan Pak Agus yang dia baru ungkap pada saat ini. Apakah ingin dia mendapatkan popularitas menjadi sekarang caleg DPD? Nah, itu yang kita tahu. Kalau begitu caranya ya sangat naif dong. Ya, Pak Ade. Beberapa poin-poin penting yang mungkin juga bisa diluruskan oleh istana terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo terkait dengan tadi ya, terkait dengan dipanggil oleh Jokowi. Kemudian yang kedua, Pak Agus Raharjo tidak bisa mengabulkan perintah Jokowi karena dirinya sudah menandatangani surat perintah penyidikan penetapan tersangka kepada Setia Novanto. Sementara saat itu Undang-Undang KPK belum memberlakukan adanya SP3. Kemudian pemerintah melakukan revisi Undang-Undang KPK yang disahkan dan diberlakukan pada Jumat 13 September 2019. 3 pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo, Saud Situmorang, Laude M. Syarif menyerahkan mandat pengelolaan lembaga anti rasuah ke Presiden Jokowi. Sebelumnya KPK berdiri independen dan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini juga disampaikan oleh beliau. Hal ini juga mungkin bisa diluruskan, Pak Ade. Persoalan kasus Setia Novanto itu kan yang menjadi persoalan di publik itu persoalan EKTP, Mas. Ya kan? Jadi jangan kita kaitkan dengan revisi Undang-Undang KPK dong. Nggak fair juga, Mas. Begitu. Jadi yang diungkapkan Agus itu ya persoalan kasus Setia Novanto dari EKTP kan begini. Nah, sedangkan masalah EKTP itu ada datangnya dari perbincangan yang ada di DPR juga gitu. Nah, revisi Undang-Undang KPK juga dari DPR gitu. Jadi apa urgensinya Presiden dikait-kaitkan terhadap hal itu? Ya kan? Jadi kita harus melihatnya secara menyeluruh dong. Jangan menjelang pemilu ini semua diseret-seret kepada Presiden Jokowi, nggak bisa dong. Iya. Artinya juga masyarakat harus lebih paham dan melihat permasalahannya lebih kompleks ya, tidak mudah seperti itu mudah dipahami. Artinya juga beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi juga menjadi perhatian dari masyarakat, Pak Ade. Artinya hal tersebut juga bisa diindikasikan memanfaatkan kondisi karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Ya, bisa jadi patut diduga seperti itu kan. Ya kan? Karena menjadi
public figure atau mencalonkan diri caleg atau DPD itu kan harus mendapatkan perhatian dari masyarakat supaya bisa dikenal. Ya kita tahu setelah Pak Agus Raharjo tidak lagi menjadi ketua KPK, apakah popularitas dia di publik semakin turun, orang semakin tidak mengenal ya. Itu kan juga menjadi pertanyaan kita, ya kan? Mungkin ini cara dia supaya orang mengingat dia lagi, dia sebagai mantan ex ketua KPK. Itu saja patut kita duga seperti itu cara-cara yang dia lakukan. Benar nggak? Baik. Ya kan? Baik, artinya ini juga yang mungkin masyarakat juga sudah mulai paham meskipun juga timbul pro kontra di lingkungan masyarakat ya. Baik, terima kasih Pak Ade sudah bersama El Sinta, ya, artinya jelas, semoga jelas, bisa meneruskan. Iya. Ya. Mas, yang jelas Pak Jokowi Silakan, Pak. itu mendukung penuh tentang pemberantasan korupsi. Ya, pada saat kasus KTP dan kasus-kasus yang lainnya. Jadi tidak ada sebuah keinginan Presiden Jokowi untuk menghalang-halangi atau ya memberikan pengalihan terhadap hal tertentu atau orang-orang tertentu terhadap yang dia terlibat dalam kasus korupsi, begitu. Jadi Pak Jokowi selama ini tetap menginginkan ya kita Indonesia bisa keluar dan bebas dari hal korupsi, gitu. Baik. Terima kasih Pak Ade sudah bersama El Sinta untuk keterangannya pada siang hari ini Pak Ade. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu Pak Ade. Ya, salam sehat selalu. Demikian tadi pendengar ya, narasumber kami tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda.